Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Siswanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari toolbox. Jadi toolbox sendiri yaitu tools yang ada sebelah kiri dari CorelDRAW. Yang pertama di sini ada Pick Tool. Fungsinya untuk memilih dan mengaktifkan objek untuk melakukan manipulasi objek. Misalnya scaling, rotation, skewing, dan resizing. Contohnya, kita bisa klik untuk dapat menseleksi sebuah objek. Pick tool ini bisa mengkecilkan tulisan, resizing, kemudian bisa memutar, rotation, dan bisa memindahkan dari objek. Seperti ini. Selanjutnya ada bagian Shape Tool. Fungsi Shape Tool ini yaitu melakukan proses editing node pada shape. Ya, teman-teman, Shape Tool di bagian kedua di bawah Pick Tool. Jadi fungsinya untuk memanipulasi dari objek. Contoh tulisan ini bisa kita panjangkan. Kalau pada objek persegi, Shape Tool ini bisa membuat sudutnya melingkar dan juga bisa melengkungkan sebuah garis. Itu fungsi dari Shape Tool. Kemudian ada Crop Tool. Crop Tool ini berfungsi sebagai menghapus objek di luar seleksi. Jadi kalau objeknya ada di luar, dia bisa dihapus menggunakan Crop Tool. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dia bisa memotong sebuah objek. Kemudian ada Zoom Tool. Zoom Tool ini fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan area kerja di monitor. Kita klik Zoom Tool, kemudian kita besarkan, kita klik pada mouse sebelah kiri, dia mengecilkan. Sedangkan kita klik mouse pada sebelah kanan, dia membesarkan. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada Freehand Tool. Nah, di sini terdapat banyak pilihan, diantaranya Freehand Tool, Two Point Line, Bezier, Pen, Base Plane, Polyline, Three Point Curve, Smart Drawing. Nah, fungsi-fungsi ini yaitu untuk membuat sebuah garis. Contohnya pen, di sini cara menggunakannya tinggal klik, kemudian klik. Nah, maka akan terjadi sebuah garis. Seperti itu ya teman-teman, penggunaan dari pen. Kemudian di bawahnya ada Artistic Media Tool. Nah, fungsinya sendiri dia seperti kuas. Kita klik, kemudian di sini ada pilihannya, kita cari pilihannya, kemudian kita tinggal klik, tahan, geser, maka jadi seperti kuas. Selanjutnya ada Rectangle Tool, berfungsi untuk membuat objek persegi panjang atau bujur sangkar. Seperti ini, tinggal klik, tahan, geser. Kemudian objek ini bisa kita warnai ya teman-teman, menggunakan color palette. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ada Ellipse Tool, berfungsi untuk membuat lingkaran. Di setiap objek rectangle ataupun ellipse ataupun yang lain terdapat ukuran yang berada di atas sini di object size. Jadi kalau membuat ukuran lingkaran sempurna bisa disetting object size-nya. Contohnya 10 kali 10. Kemudian enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya Polygon Tool. Nah, Polygon Tool ini sendiri berfungsi untuk membuat persegi
yang terdiri dari banyak sisi seperti persegi 5, persegi 6, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada star, bawahnya lagi ada complex star, bawahnya ada graph paper, spiral, basic shape, arrow, flowchart, banner, call out. Kalau star sendiri membuat bintang seperti ini. Kalau polygon tadi untuk membuat persegi, di sini ada segi 5, bisa tambah segi 6 ya teman-teman. Jadi di toolbox property ini ada pilihannya. Setiap menu yang ada di toolbox, di bagian toolbox property dia selalu berubah-ubah sesuai dengan pilihan dari toolboxnya. Kemudian ada complex star untuk membuat seperti matahari. Graph paper berfungsi untuk membuat tabel ya teman-teman, untuk membuat tabel menggunakan graph paper. Spiral, membuat spiral, basic shape untuk membuat. Nah, di sini kalau di basic shape dia terdapat banyak pilihan ya teman-teman. Nah, tinggal kita pakai saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini kita hapus dulu. Cara menghapus objek tinggal klik kemudian delete. Selanjutnya ada bagian text tool, tinggal klik. Fungsinya text tool ini sendiri untuk membuat teksnya. Caranya tinggal klik text tool, kemudian klik pada objek media, kemudian tinggal ketik belajar Corel, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk fungsinya di atas ini, bagian atas itu bisa dirubah ya teman-teman, bagian jenis tulisannya atau font, jenis fontnya. Nah, seperti ini. Kemudian ukurannya ada di sini, bisa kita atur. Kalau tidak bisa ada di sini, tinggal kita tulis misalnya 110, enter. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita kasih warna. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian drop shadow. Drop shadow sendiri ini fungsinya untuk membuat bayangan atau objek di belakang dari objek ya, kurang lebih bayangan ya teman-teman. Jadi di sini ada pilihannya small glow, medium glow, dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Cara penggunaannya ini bagian sisi ujungnya ditarik. Nah, seperti itu. Akan ada bayangan. Kemudian selanjutnya ada bagian transparan atau transparency tool. Di sini penggunaannya tinggal diatur bagian objeknya. Misalnya kita tarik seperti ini, maka objeknya akan transparan secara otomatis. Ya, segitu saja penjelasan saya mengenai toolbox. Untuk selanjutnya kita akan praktek membuat objek. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.